Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini masih membahas tentang materi geografi di kelas 11, yaitu tentang keragaman budaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang sub materi tentang keragaman bahasa dan keragaman agama di Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana sejarah keragaman budaya-budaya di Indonesia dan bagaimana munculnya perbedaan dan keragaman budaya di Indonesia. Nah, kita sekarang masuk pada keragaman bahasa dan keragaman agama di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa evolusi yang sudah berkembang dan menghasilkan keanekaragaman suku di Indonesia menyebabkan banyaknya juga keragaman bahasa di Indonesia. Nah, Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Menurut Goris Keraf, bahasa Austronesia ini dibagi ke dalam rumpun bahasa. Yang pertama adalah bahasa-bahasa Austronesia Barat atau bahasa-bahasa Indonesia Melayu yang meliputi. Pertama adalah bahasa-bahasa Hesperonesia atau bahasa Indonesia Barat. Nah, bahasa Indonesia Barat atau bahasa Hesperonesia ini meliputi bahasa Minahasa, bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu Tengah, bahasa Lampung, bahasa Nias, bahasa Mentawai, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Dayak, bahasa Bali Sasak, bahasa Gorontalo, bahasa Toraja, bahasa Bugis, bahasa Bima, bahasa Manggarai, bahasa Sumba, dan bahasa Sabu. Selain bahasa-bahasa Hesperonesia Indonesia Barat, ada juga bahasa-bahasa Indonesia Timur yang masih merupakan bahasa-bahasa Austronesia Barat. Di antaranya ada bahasa Timor Ambon, Sula Bacan, dan bahasa Halmahera Selatan Irian Barat. Berikutnya adalah bahasa-bahasa Austronesia Timur atau Polinesia yang meliputi bahasa-bahasa Melanesia dan Pantai Timur Irian, dan juga bahasa-bahasa Ionesia atau bahasa Polinesia dan Mokronesia. Lanjut pada keberagaman religi di Indonesia, bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang religius sesuai dengan Pancasila sila pertama. Nah, keragaman agama di Indonesia merupakan identitas alamiah yang memang sudah ada sejak dahulu kala, sehingga kemudian keberagaman atau kemerdekaan beragama Indonesia dijamin oleh negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 29 ayat 2. Nah, kemajemukan agama inilah yang harus dipelihara dan disyukuri dengan sikap toleransi dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, baik terhadap orang yang beragama sama dengan diri kita maupun yang berbeda agama, baik yang kelompok minoritas maupun yang mayoritas. Agama-agama yang tumbuh di Nusantara adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, perbedaan agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya keragaman budaya di Indonesia. Misalnya, kebudayaan awal yang masuk ke Indonesia yaitu kebudayaan India, atau yang terkait juga dengan penyebaran agama Hindu. Di Indonesia, agama Hindu mempengaruhi beragam kehidupan, sehingga masyarakat Indonesia yang tadinya tidak mengenal budaya dan tulisan, setelah datangnya agama Hindu, mulai mengenal tulisan. Ini dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa atau bukti-bukti sejarah kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai. Kemudian, agama berikutnya yang masuk ke Indonesia
dan juga mempengaruhi budaya di Indonesia adalah agama Buddha. Agama Buddha banyak mempengaruhi corak kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, dan juga Kerajaan Melayu. Agama Buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama memberikan pengaruh berbeda dibanding dengan agama sebelumnya, yaitu agama Hindu. Berikutnya adalah agama Islam. Agama Islam masuk ke Nusantara mulai abad ke-7 Masehi. Ditemukan dengan berbagai bukti macam sejarah, seperti misalnya prasasti pada makam seorang Muslim di Samudra Pasai. Agama Islam masuk ke Nusantara disebarkan oleh para pedagang internasional, terutama dari Gujarat, India, maupun dari pedagang-pedagang Arab. Agama Islam mempengaruhi Nusantara dalam bentuk corak kerajaan juga. Agama-agama yang awalnya dianut oleh kerajaan-kerajaan seperti misalnya Kerajaan Mataram yang awalnya adalah kerajaan Buddha berganti menjadi kerajaan Islam. Maka kemudian ada perbedaan antara Mataram kuno dengan Mataram Islam. Baik, itu tentang keragaman religi dan budaya dan bahasa di Indonesia. Satu hal yang patut kita syukuri dan kita harus pegang teguh, yaitu bahwa keragaman ini adalah hal anugerah dari Tuhan terhadap bangsa kita, yang kemudian harus kita syukuri dan kita jadikan refleksi untuk diri kita, dan kita jadikan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kita pada kehendak orang lain, dan juga kebebasan tidak mengganggu kebebasan beragama milik orang lain. Itu saja dulu, terima kasih. Kita lanjut pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.